Shalom Jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam Renungan TK, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Dengan segala keberadaan kami datang, tersungkur di bawah kaki-Mu, merindukan Engkau bersabda kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan, dan mampukan kami untuk mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 28 ayat 5. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Saudara-saudara, hidup seringkali tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Terkadang kita merasa sudah berusaha begitu keras, tetapi malah menghadapi hal-hal yang tak terduga. Situasi ini pun dialami Rasul Paulus. Setelah selamat dari badai yang menyebabkan kapal mereka karam, mereka terdampar di Pulau Malta. Di sana, Paulus mengalami peristiwa yang mengejutkan. Belum lama setelah mencapai daratan Pulau Malta, ia disambut dengan ramah oleh penduduk pulau itu dan membuat perapian yang besar untuk menghangatkan badan. Namun, sementara Paulus memungut ranting untuk perapian, seekor ular beludak menggigit tangannya. Orang-orang yang melihatnya mengira apa yang terjadi pada Paulus adalah akibat dari dosanya, sehingga mereka berpikir Paulus pasti mati oleh gigitan ular itu. Tetapi Paulus tetap tenang, bahkan seperti tidak merasakan apa-apa. Bisa ular itu tidak membuat Paulus mati, dan setelah menunggu lama, ternyata memang tidak terjadi apa-apa terhadap Paulus. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa Paulus adalah seorang dewa. Kuasa Tuhan melindungi Paulus sehingga ia tidak mengalami celaka. Dari peristiwa itu banyak orang menjadi saksi atas kuasa Allah. Bahkan bukan hanya selamat dari ular, Paulus juga dipakai Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang sakit di pulau itu, termasuk ayah Publius, kepala pulau itu. Dengan kata lain, meskipun di tengah keadaan yang sulit, Paulus tidak berhenti melayani. Bahkan jika kita baca di akhir kisah, meskipun ia berada dalam tahanan rumah di Roma, Paulus tetap memberitakan Injil dengan bebas kepada semua orang yang datang kepadanya. Pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bacaan firman Tuhan hari ini adalah bahwa yang pertama, melayani Tuhan tidaklah dibatasi atau ditentukan oleh suatu keadaan, tetapi oleh kesetiaan hati. Kedua, situasi bisa berubah. Kadang kita menghadapi badai, tekanan, atau keterbatasan. Namun panggilan untuk bersaksi dan melayani Tuhan tetap sama. Mari saudara-saudara jangan menunggu keadaan sempurna untuk melayani. Meski di tengah keterbatasan, Tuhan tetap setia dan kuasa Tuhan nyata. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami anak-anak-Mu. Jikalau ada di antara kami yang mungkin sedang bergumul untuk terlibat di dalam pelayanan, Tuhan mampukan kami. Tuhan tolong juga, mungkin ada di antara kami yang sudah lama terlibat di dalam pelayanan, namun belakangan mungkin iman kami menjadi mundur karena persoalan hidup yang berat, membuat kami tidak maksimal ataupun enggan untuk melayani. Ampuni kami ya Tuhan, dan bawa setiap kami untuk boleh sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bahkan melayani Tuhan, apapun kondisi hidup kami saat ini. Kami berdoa memohon, kiranya Tuhan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Kiranya Tuhan yang akan menolong setiap kita. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan dukungan doa dari kami, silakan menuliskan di link Google Form yang telah kami sediakan di kolom deskripsi dari tayangan ini. Ataupun saudara bisa scan barcode yang ada. Tuhan memberkati.